Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori perilaku menyimpang. Tawuran merupakan salah satu contoh perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Artinya, perilaku tersebut tidak baik untuk dilakukan atau dicontoh oleh orang lain. Perilaku menyimpang atau sering disebut juga sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial di masyarakat selalu ada dari zaman dahulu hingga saat ini. Perilaku tersebut tentu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada hal-hal atau kondisi di masyarakat tersebut yang memicu terjadinya perilaku menyimpang. Lalu, apa penyebab perilaku menyimpang? Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengapa seseorang melakukan penyimpangan sosial, atau bisa dikatakan sebagai penyebab terjadinya penyimpangan sosial, seperti teori differential association, teori labeling, teori struktur sosial, dan teori fungsi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah teori differential association. Teori ini dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland. Dalam teori differential association, penyimpangan sosial dianggap terjadi karena pergaulan berbeda. Maka itu, perilaku menyimpang dipahami terjadi karena proses alih budaya. Melalui proses tersebut, seseorang mempelajari suatu deviant subcultural atau suatu subkebudayaan menyimpang. Contoh yang diajukan Sutherland ialah perilaku mengisap ganja. Tetapi, proses yang sama berlaku pula dalam mempelajari beraneka jenis perilaku menyimpang lainnya. Menurut Sutherland, semua perilaku dipelajari. Karena itu, perilaku menyimpang juga merupakan hasil dari proses belajar dari individu. Proses belajar tersebut bisa terjadi karena intensitas kontak dengan orang yang menyimpang atau hubungan dengan orang yang menyimpang. Adapun sumber penyimpangan dalam teori Sutherland adalah keluarga, teman sebaya, lingkungan hunian, subkultur, dan bahkan penjara. Selanjutnya adalah teori labeling. Teori labeling digagas oleh Edwin M. Lemert. Dalam pandangan Lemert, penyimpangan bisa terjadi karena masyarakat memberikan cap atau label negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer atau primary deviation. Seorang yang telah dicap sebagai pencuri, penipu, pendusta, perampok, dan lain sebagainya akan cenderung mengulangi lagi perbuatannya atau penyimpangan sekunder, karena masyarakat tidak mempercayainya lagi sebagai orang baik-baik. Lewat teori labeling, Lemert memperkenalkan konsep penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer ialah pengalaman yang terhubung dengan perilaku yang terbuka. Adapun penyimpangan sekunder adalah peran yang diciptakan untuk menangani kecaman masyarakat terhadap perilaku. Teori selanjutnya adalah teori enomi. Robert K. Merton merumuskan teori enomi untuk menjelaskan penyebab perilaku menyimpang. Menurut dia, perilaku menyimpang merupakan pencerminan tidak adanya kaitan antara aspirasi yang ditetapkan, kebudayaan, dan cara yang dibenarkan struktur sosial untuk mencapai tujuan itu. Merton berpendapat, struktur sosial dapat menghasilkan tekanan, sehingga mendorong seseorang melakukan penyimpangan. Jadi, teori enomi menjelaskan bahwa penyimpangan merupakan akibat dari berbagai ketegangan dalam struktur sosial. Perilaku menyimpang terjadi sebab adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Teori yang terakhir adalah teori fungsi. Menurut Emil Durkheim, kesadaran moral setiap individu berbeda satu dengan yang lain, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berlainan pula, seperti faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, perilaku menyimpang akan tetap ada, kapanpun dan semua tempat, sekaligus sangat sulit dihilangkan. Namun, dengan adanya berbagai penyimpangan, moralitas dan hukum beserta lembaga penegaknya
dapat berkembang secara normal. Jadi, perilaku menyimpang dalam pandangan Durkheim justru bisa berfungsi memperkokoh nilai dan norma sosial, memperjelas batas-batas moral di masyarakat, mendorong terjadinya perubahan sosial, serta melahirkan solidaritas masyarakat untuk menghadapi penyimpangan sosial. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.